Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna bid-din وعلمنا التأويل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا فتاح يا عليم. Hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah, materi malam hari ini yang akan kita simak sama-sama adalah Dzulhijjati, bulan Dzulhijjah. Karena saya lihat tadi bahwa kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Kalau lihat kalender secara hisab, pekan depan itu sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ini persisnya malam ini, Ahad malam Senin depan, itu menurut kalender hisab masuk bulan Dzulhijjah. Bacanya boleh Dzulhijjah, Dzulhijjah atau Dzulhijjah, sesuai dengan kedudukan kalimat. Dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan marfu, mansub, majzum. Agak ribet sedikit. Kalau dijelaskan di sini malah tambah puyeng nanti sebelum materi masuk. Sama kayak Dzul Jalali wal Ikram atau Dzal Jalali wal Ikram atau Dzil Jalali wal Ikram. Itu kalau dalam nahwunya disebut dengan asma khamsah, atau yang di alfiyah malah disebut sitah sudah. Asma sitah, abun, akhun, hamun, fu, zu, tambah han. Maka kalau kita nyebut Abu Hurairah, suatu saat Abi Hurairah, Aba Hurairah, tinggal kedudukannya. Abu Bakrin, Abi Bakrin, Aba Bakrin. Nanti saya. Nah, ini yang akan kita simak adalah fadilatuhu, keutamaannya. Sejauh mana nanti kita simak mulianya bulan ini. Berhubung semulia itu, maka wal a'malu fihi, ada amalan-amalan apa saja yang ditawarkan di bulan itu. Sebab kayak seperti ini kalau kita simak, tidak kita simak, dianggapnya Dzulhijjah itu terporsir dengan korban. Hampir korban itu sedemikian mendapatkan sambutan yang sedemikiannya. Itu kalau lengah, ada banyak amal-amal yang mulia juga terlewat nanti. Kedua juga untuk dalam rangka bahwa bulan ini tidak hanya dimonopoli oleh yang rezekinya apa, finansialnya. Oleh karena bagi hamba-hamba Allah kok sekiranya ditakdirkan tidak mampu secara finansial maupun ekonomi, nggak usah kecil hati. Ada peluang-peluang amal yang tidak kalah juga, ya. Maka dienakin. Sekiranya amalan apa yang cocok atau mungkin yang dimampui dirinya. Ya, kalau ibadah korban luar biasa sambutannya, biasa sekali kalau di kota-kota itu.
Agak beda memang kalau di kampung-kampung mungkin secara fikihnya merasa kalau sudah pernah korban ya sudah gitu. Kalau di kita kan sampai di level selama diberikan lapang rezeki ya, entah yang sudah yang kesekiannya. Nah kalau kita simak pelan-pelan hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin, tidaklah ada dari sekian hari-hari di mana al-amalus sholihu fiha, amal soleh yang dikerjakan di dalamnya, ahabbu itu jauh lebih dicintai, disukai, ilallahi bagi Allah, min hadhil ayyami, mengalahkan atau menandingi ketika itu dijalankan di hari-hari ini. Hari-hari ini maksudnya adalah hari-hari awal-awal bulan Dzulhijjah itu. Sama-sama amalnya dilakukannya, tapi kalau itu diamalkan di hari-hari itu, maka balasannya dan sambutannya Allah jauh lebih mulia, lebih istimewa. Bahkan ketika itu diungkapkan, para sahabat menindaklanjuti, kalau mereka pada bertanya, mereka maksudnya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, termasuk misalnya adalah jihad di jalan Allah juga tidak bisa nandingi, karena level tinggi tadi itu. Di benak para sahabat, amal yang paling mulia adalah jihad. Dan dijawab oleh Rasulullah SAW, qala walal jihadu fi sabilillah, bahkan juga tidak bisa tertandingi dengan jihad fi sabilillah illa rajulun, kecuali seorang laki-laki kharaja bi nafsihi wa malihi, yang mana dia keluar dari rumahnya menuju pertempuran dengan membawa jiwa nyawanya, wa malihi, dan sarana pembekalannya. Berarti yang dijihadkan yang mengerahkan semua, tidak hanya modal nyawa aja. Karena dalam hadis lain juga disebutkan, terutama dalam Riyadhus Shalihin itu ada bab yang bunyinya babut ta'awuni ala taqwa alal birri wat taqwa, bab yang menjelaskan tentang bekerja sama dalam kebaikan. Dalam hadis disebutkan, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza, barang siapa yang mensaranai berperang di jalan Allah, maka dia telah dapatkan pahala berperang. Maksudnya memberangkatkan sementara dia sendiri tidak, itu sudah mendapatkan pahala berperang. Maka bapak-bapak juga ini peluang seperti itu juga harus diambil. Misalnya namanya jihad tidak hanya di medan pertempuran bedil-bedilan itu. Jihad menuntut ilmu. Itu kalau bapak-bapak yang nyantri di pesantren kayaknya mungkin ya mustahil kan, yang mungkin udah sepuh-sepuh suruh mondok. Ya mustahilnya karena keberadaan kita sebagai pemimpin rumah tangga dan sebagainya. Terus kayaknya ini juga sudah enggak, ya ini buntu sudah sih. Ya suruh ngafalin, suruh megangin fotokopian aja gregel ya. Wah, apalagi di pesantren suruh ngafalin setoran aneh. Ketika ada peluang hadis ini yang membiayai. Jadi kalau ada anak-anak yang sekiranya kok duafa misalnya, kok misalnya anak-anak susah secara biaya tidak mampu, tapi tekadnya ada, maka hadirlah bapak-bapak berkenan untuk menjadi
bapak asuhnya. Ya, untuk mendaftarkan bayar SPP-nya dan sebagainya. Apalagi pesantren kan tidak terlalu, kecuali kalau yang dituju pesantren yang elit, memang daftar pesantren itu juga gede juga. Tentu yang sesuai dengan mampunya, jangan yang ngejar yang elit. Kalau elit mungkin 25-an juta. Mohon maaf ini agak direkam biar mohonlah ditawar lah pesantren penyelenggaraan. Ya mungkin saya memahami operasional kayak gimana, tapi maksudnya karena ada putra-putra kita yang ngebet pengen ngaji, mohon agak di korting atau gimana. Yang penting guru-gurunya bayar, walaupun untuk bangun ya udah berhenti dulu, jangan terlalu bangun fisik terus. Kalau sekiranya sudah nampung ya cukup. Termasuk kalau seandainya sarapan dan makan siangnya kok ya ibaratnya kerupuk-kerupuk dulu nggak apa-apa. Yang penting kok terima ini anak-anak dengan 5 juta perkenankan gitu. Atau subsidi silang atau gimana diutarakan. Jadi kalau misalnya bapak-bapak yang berkenan jadi bapak asuh kok mampunya 5 juta ngadap pimpinan pesantren, Pak pimpinan mohon maaf, sama-sama kita berpartisipasi. Ini ada anak tekun soleh tapi nggak ada biaya. Dan saya terpanggil hati, pengen aku daftarin, cuma aku mampu 5 juta, padahal di situ ditera pendaftaran berapa itu? 25 juta. Saya nawar 20 jutanya diganti ya. Sambil perlihatkan rekaman ini ya, karena ini udah saya nawarin. Barangkali agak didengar dan sebagainya malah bagus. Syukur-syukur pesantren yang ada afiliasi saya yang kenal, misalnya mungkin saya tak ngikut nawarin juga. Jadi maksud saya tadi, saya ambil balik lagi. Kok sekiranya bapak-bapak terpanggil untuk menghantarkan anak ini, maka di setiap sholatnya, setiap ngajinya, setorannya, baca fatihahnya, entah berapa hari, itu kita dapat. Itu baru ngitung di situ. Belum nanti kalau ngitung bahwa anak ini dengan segala ketekunannya atas izin Allah setelah 3 tahun setelah selesai, alhamdulillah dengan ketekunannya kepengen dakwah, kepengen mengembangkan agama sambil kedewasaan ininya, setelah 15 tahun jadi ulama, punya pesantren. Wah, bapak-bapak dapat aliran berapa itu? Nah itu agak difikirkan nanti. Jadi kalau sekiranya bapak-bapak diantaranya hamba Allah yang diberikan lapang rezeki, maka akan mencari rezeki. Jangan untuk kuliner aja. Udah suka-suka badannya sudah offset begitu ya gaji ya. Jadi pokoknya diutaratur gimana gitu. Atau bisa namanya diutaratur gimana ya? Waduh, kalau 5 juta terlalu berat Ustaz. Ya udah koalisi lah. Burunan atau gimana ya, deket-deket. Pak, rezekinya lagi lapang atau lagi sweet? Ya alhamdulillah biasa normal. Gimana ini ada anak lagi susah, keluarganya baru berada. Alhamdulillah kemarin saya atas rekaman Pak Ustadz suruh nawarin, alhamdulillah nawarin ke pesantren kok bisa dikasih 5 juta enggak apa-apa. Tapi ternyata saya korek-korek, saya adanya cuma 2,5, separuhan ya. Itu diutar-aturin namanya begitu maksudnya. Harus ada pembicaraan. Itu 5 juta tidak mendaftarin doang ya, anaknya juga harus disamoni. Ya dibekali 500 ribu atau gimana biar gimana. Ya namanya diutar-atur. Jadi kembali pada ini, kok ada orang yang berjuang berperang di jalan Allah sambil membawa bekal, lahir batinnya seluruhnya dibawa, jiwa, raga dan bahkan apa itu biayanya. Setelah dibawa, falam yarji min dalika bisyai'in. Ternyata ketika bertempur gugur di medan pertempuran, nyawanya hilang, duitnya. Untuk berjuang beda kalau menang bawa ghanimah, untung dua-duanya ini. Pahala dapat gede, pulang-pulang bawa
ghanimah. Nah, kalau amalan seperti itu tidak tertanding. Jadi maksud dari hadis ini tentunya adalah bahwa amalan biasa itu sampai dihitung selevel jihad tadi. Nah, amalan biasa itu apa? Ya bisa jadi sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, yang sekiranya biasanya hari-hari biasa dianggap males-malesan, hanya ngambil sholat fardunya aja. Berhubung menyadari bahwa bulan Dzulhijjah adalah semulia itu, maka dia betul-betul sempatkan untuk meningkatkan amal. Dan namanya amal tidak hanya ibadah ritual. Bisa jadi mungkin kepikir oleh dia, oh kalau bulan Dzulhijjah ngaji kok nggak ada snacknya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah karena kepengen amal, jadi untuk amal juga ya. Jadi kalau hari-hari biasa misalnya kok kurang greget, kurang terpancing, kurang termotivasi, ya mungkin. Tapi kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, ya usahakan bakso-bakso atau apa gitu. Iya, agak dimodelin sedikit, mengingat ini. Sayang ini kalau keistimewaan bulan yang sedemikiannya kok lewat. Bakso atau gimana? Ya, kalau isinya tidak bisa 10, ya 3 nggak masalah. Yang penting kuahnya penuh, biar diseruputin. Ya diatur apa? Kalau nggak bisa gede-gede ya yang sedang atau kecil ya apa-apa. Paling tidak untuk mengawali ya pantas-pantasan ya udah pantas ya. Nah gitu. Cuma kalau jadi betulan saya dikabari juga lah. Nah ya makanya. Nah, alhamdulillah dulu pas korban ada yang matang juga, ada yang mentah juga, ada yang ngasih berpuasa juga. Alhamdulillah pas datang, walaupun enggak gelipotan, tapi jatah juga ada. Alhamdulillah, rasain. Alhamdulillah apa-apa dulu. Nah termasuk namanya amal ya tidak hanya tadi itu sholat terus sedekah juga tidak juga. Dalam khutbah saya kemarin itu malah justru menyingkirkan rintangan di jalan, bikin saudaranya dapat kemudahan. Itu aja sudah amal yang sangat mulia. Jadi misalnya pas ngaji, ini kalau diajak ngaji kok ngantukan aja. Terus agak iseng, pijet-pijet ibu ini biar melek. Oh tambah ngorok, kayaknya jangan gitu. Ya berarti kalau tambah ngorok kurang ajar, dipijetin malah tambah ngorok gitu. Ya diatur lah, pijetin barangkali imamnya capek, atau barangkali DKM juga capek, sambil dijegetin, gimana Pak? Jadi mana ya? Wih, kenceng sekali badannya, amal juga. Jadi kalau mikirin amal itu nggak kurang-kurang apa aja bisa. Beresin masjid kira-kira yang belum rapi apa ya bisa mungkin. Nah kemarin ada alhamdulillah ada barang bekas berkualitas luar biasa juga. Saya itu terus masuk agar ya bukan malah partisipasi ini sih malah bawa gitu. Biar bapak-bapak semangat sampai direkam juga bapak-bapak yang sekiranya di rumah daripada papanya numpuk tamu sini. Sebab ini ketika dipakai orang saat itu dia Mas kemarin saya ngambil jubah kecil anak-anak putih dan betul akan dipakai anak saya pasti insya Allah dia buat ngaji, dia bakal buat gitu. Makanya ngasih hadiah ke Ustadz itu untungnya luar biasa ya. Cuma Ustadznya yang harus jelas juga, jangan Ustadz yang gitu juga. Agak jelas-jelas juga. Yang fikoh, yang amanah, tahu kesehariannya, bahwa kesehariannya memang ahli masjid, baca Quran juga fasih, ya kitab dulu juga bisa, tidak gitu. Nah dari sekian amal umum tadi itu,
yang sangat terrekomendasikan jelas-jelas. Satu adalah al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Nah, ini makanya, lah haji di luar Dzulhijjah tidak ada, harus di Dzulhijjah. Tapi kalau Dzulhijjah ada antrinya 15 tahun, ya nggak masalah, karena memang ketentuan syariatnya begitu. Dan harus di Mekah, Ka'bah, tawafmu. Jadi walaupun dirimu bisa bikin Ka'bahan di Pondok Gede, mana ada di asrama haji, terus kamu puter-puter itu, ya nggak tawaf namanya. Itu namanya adalah baru manasik haji. Ya pahalanya adalah pahala belajar, pahala gladi agar nanti keterapannya di sana. Ya tetap dapat pahala, namanya berlatih untuk beribadah. Ya nanti ketika di sana tidak canggung, tidak kaget seperti ini. Tapi maksud dari anjuran ini, siapapun kita, apalagi namanya haji, perlu daftar, perlu duit, tidak daun. Tapi maksud saya, kembali pada dirinya, tapi agama kita Allah dan Nabi-Nya itu juga namanya syariat itu juga semampunya. Apalagi haji bagi yang mampu. Dan bagaimana kalau tidak mampu? Kalau tidak mampu, kamu pengen niatan, tekad pengen, sampai doa-doa, sampai ketika ada saudaranya yang berangkat, dia hormat sedemikiannya. Pak, doanya biar saya bisa tawaf di sana juga. Asalnya walaupun misalnya hanya mimpi tidak masalah. Jangankan daftar gitu. Apalagi umur sudah 70, nunggu 15 tahun lagi, berarti bisa. Nah, nanti kesampaian atau tidak, yang penting apa tadi itu, tekad dan niatnya sudah dipasang. Lalu sudah memasang niat, itu sudah dapat hisab dan hitungan. Nah, ada keutamaan apa itu di haji? Dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang dijalankan hari ini menuju umrah berikutnya adalah dalam rangka untuk mengkafarati. Kafarat itu nebus. Nebus itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita buat, membersihkan. Cuma fadilah seperti ini kadang agak diselewengkan. Selewengkan itu gimana? Mentang-mentang ada hal seperti ini, dia korupsi. Korupsi 1 miliar, daftar umroh cuma 50 juta. Masuk untuk berapa ini? Dengan dalil korupsinya akan dilebur dengan umroh. Nah, gampangannya tanpa dalil apa-apa, Gusti Allah nggak iso diakal-akali. Kalau dalilnya gimana? Allah itu thayyib dan tidak berkenan menerima kecuali yang thayyib juga. Jadi kalau umrohmu dari hasil itu ya tidak suci. Makanya di sini disebut harus yang haji mabrur. Maka berangkat hajinya juga harus dipastikan dengan biaya yang benar juga. Jangan hasil yang nakal tadi itu, hasil narkoba, hasil pinjol. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Tentu kayak hadis seperti kalau kita bongkar hikmah dan pelajaran banyak. Misalnya ini ada wal hajjul mabrur. Oh, ini kena di kita, alhamdulillah bisa haji, maka usahakan mumpung dirimu dikasih kesempatan oleh Allah bisa berangkat haji, maka pelaksanaan hajimu jangan main-main, bulanan, yang sungguh-sungguh, biar predikat mabrur itu keraih.
Kalau dalam ayatnya itu bunyinya adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimu dan sempurnakan. Sempurna berarti agenda-agenda itu harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ketika di sana belanja aja, muter-muter pengalaman. Biar nanti ketika balik bisa cerita mana Mas Misfalah, mana Aziziyah. Ya. Harus betul-betul dihabiskan. Kira-kira bisa khatam Quran Anda bisa. Gitu. Sholat duhanya bisa 8 rakaat apa enggak? Harus dihabis-habiskan itu. Mumpung dirimu termasuk hamba-hamba pilihan yang dikasih kesempatan oleh Allah bisa datang. Karena yang lain sampai ngiler-ngiler itu bagaimana gitu ya, sampai ngiler-ngiler. Bahkan kadang sampai ngilernya, sampai ngebetnya ketipu juga. Kasus sampai dulu furoda apa dan sebagainya. Sampai jual kota, kalau dilanjutkan yang mestinya harga berapa dijual berapa, namun beritanya begitu. Nomor 2, Shaumu Ashri Dzulhijjati, usahakan ada niatan mau puasa 10 awal Dzulhijjah. Wa taqidu yaumi Arafata li ghairil haji, dan lebih dikuatkan lagi, usahakan betul jangan sampai terlewat, adalah puasa di hari Arafahnya. Saya tadi nggak sempat, hari raya itu jatuh hari apa itu? Senin kan? Rabu tanggal 27 hari apa itu? Rabu, berarti Selasa. Jangan puasa. Kok seandainya tanggal 1 kelewatan ya? Tapi usahakan puasa. Yang kebangetan itu ya ikut lebaran, nggak ada puasa, ya nggak pantas juga sih. Selain nggak dapat fadilah ini ya nggak pantas juga. Adanya lebaran itu pantasnya ya ada puasanya. Maka usahakan itu mulai pantas. Kalau tanggal 1-nya itu jatuh hari Senin. Senin depan nih, tidak Senin besok, Senin depan. Ya, saya lihat tadi itu menurut kalender hisab. Lah memang ada fadilah apa? Kalau kita simak penjelasannya tadi yang di atas sudah ada mukadimah Abi Hurairah dan saudara. Itu malah kalau kita ambil pertengahannya di hadis di nomor 2 di hadis ini. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanatin. Ya'dilu sepadan sebanding siyamu kulli yaumin minha, puasa satu harinya dari 10 awal Dzulhijjah itu, satu harinya aja sebanding dengan bisyami sanatin, dengan puasa setahun. Saking istimewanya hari-hari kan sayang. Cuma ini adalah hadiah, jangan sampai disalahpahami. Ketika sudah merasa puasa sehari yang semana itu dihitung setahun, terus nanti pas Ramadan puasa apa enggak ini? Ngapain puasa, saya udah puasa setahun. Jadi, apalagi misalnya agak dikonversi lagi, wah nyesel saya, kenapa kemarin saya puasa 6 hari bulan Syawal segala. Kan sama juga ya dia. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian ia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka kasiyamid dahri, sama juga. Jadi jangan sampai nyesel kan. Ngapain repot-repot puasa Syawal segala, ini udah 1 tahun. Itu bagi para pembisnis akhirat, ini ya diraih, ini ya diraih gitu. Orang kalau bawaannya itu kepengen untung akhirat begitu bawaannya. Sama. Orang kalau kepengen untung duniawi, beli motor ini nanti dapat bonus motor 5, dapat mobil ini dapat ini.
Jadi orang pembisnis yang betulan, tulen, ini ya diambil, ini ya diambil. Mungkin ada. Nah kalau cuma ngambil, berarti pembisnis acak-acak ini. Sama juga, kalau ini cuma ngambil ini aja, terus lainnya puasa, setelah itu terus kipas-kipas, sudah puasa setahun. Nah, itu namanya pembisnis acak-acak. Jadi balik pada dirinya, selama dia diberikan sehat walafiat, kayaknya juga cuannya juga bagus, ya bismillah. Beda cerita ketika sudah sahur, sudah sebagainya, terus jam 10 gemeteran, sampai pingsan, sampai terancam mau dibawa ke rumah sakit, nah baru buka puasa kalau gitu. Tapi kamu seger-seger begitu. Nah syukur-syukur ini DKM juga memfasilitasi, bagus juga itu. Bapak-bapak yang pada puasa, insya Allah amin, mengadakan buka bersama, bocoran menunya bakso, bagus juga itu. Tapi saya pernah itu ikut nimbrung juga, pernah lele, pecel lele juga dulu. Kok cuma sekali-kalinya itu aja? Dulu pernah itu saya ambil kesempatan habis ngaji gitu. Apanya? Kotanya habis waduh ini. Pakai datanya. Semoga Allah kasih lapang rezeki. Semoga Allah kasih lapang rezeki. Tapi begitu betul-betul di lapang kasih lapang rezeki, pada ngaku, jangan sampai ditutup-tutupi. Itu namanya wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Jangan sampai lapang rezeki terus pura-puraan, jangan. Syukuran kalau. Nomor 3. Wah, kalau puasa Arafah malah yang di bawahnya di atas 3 itu. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini." Malah luar biasa. Puasa Arafah itu bisa melebur dosa-dosa 2 tahun. Ambil peluang seperti ini. Cuma lagi tadi jangan sampai disalahgunakan. Apalagi ini tahun yang dimaksud adalah setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Jangan sampai malah mentang-mentang sudah puasa Arafah, setelah itu nakal. Kenapa? Nakalku sudah dilebur. Jangan. Tentu maksudnya adalah puasa yang sungguh-sungguh. Semoga potensi dosa di tahun depan ini Allah selamatkan sehingga tidak terjebur lagi. Kira begitu aja. Tapi apapun itu analisanya, yang penting Rasulullah SAW sabda demikian. Imani aja. Imani. Yang tidak boleh itu adalah menyalahgunakan. Menyalahgunakan berarti. Nomor 3. Selain haji, selain puasa, tapi kalau bisa adalah dari tanggal 1 kemudian. Kalau tidak bisa harus betul-betul disumbui di tanggal 9 hari Selasa tadi. Nomor 3 adalah al-udhiyatu, berkorban, nyembelih. Cuma memang bahasa Arabnya tentang nyembelih itu banyak. Ada adzabhu. Kalau adzabhu nyembelih gini, apakah terlepas itu hari raya atau tidak, ini namanya adzabhu. Itu konteksnya adalah misalnya apabila kamu nyembelih maka baguskan sembelihanmu itu dengan meminta dzabah. Jadi pas walimaan misalnya kepengen nyuguhin tamu dengan nyembelih sapi dengan dzabah. Ada juga kalau versi surat Al-Kautsar adalah dengan istilah an-nahr. Maka dalam fikih-fikih disebutkan yaumun nahri. Selain itu juga Idul Adha. Nah kalau dalilnya adalah inna a'tainakal kautsar.
Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka akui itu. Akui itu apa ya? Sadari bahwa kamu bisa seperti itu adalah Allah yang ngasih. Sehingga nanti tidak muncul takaburnya. Kalau bahasa Jawa mendile. Kemaruk apalagi. Kita kabur sombong dengan pinternya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan duit dan hartanya. Nah, kalau diusut-usut, kamu bisa pinter seperti itu karena Allah ngasih. Kalau Allah tidak berkenan ngasih, nggak bakalan dirimu sepinter itu. Kalau diusut-usut, dirimu dari kampung begitu, pelosok lagi. Tapi atas izin Allah, walaupun dulunya dari pelosok, sekarang jadi ketua DKM. Sekarang sama juga kalau di alamat saya itu dulunya umbelen itu angan wedus itu atas izin Allah Rahman Rahimnya bisa diminggar, bisa disolting, banyak yang ihtiram, taklim, luar biasa. Bisa ngaji seperti ini, bisa mutadak, khobar, luar biasa. Jadi yang disadarkan bahwa itu semua adalah a'toinaka, kami yang beri. Termasuk Rasulullah di level posisi itu, bisa Nabi, bisa Rasul. Maka kalau sudah menyadari itu dan tidak kau ingkari, kau pungkiri, maka nikmat ini gunakan, jangan sampai dianggurkan. Dianggurkan itu baik. Namanya nganggur nggak dipakai. Akalnya masih sehat, waras, nggak dipakai. Itu nggak syukur. Matanya masih bisa awas begini, nggak dipakai untuk melihat hadis Nabi, lihat firman Allah. Yang dilihat duit, tangan juga begitu, pegangin. Bapak-bapak ya, walaupun kelihatannya tak sepele ini, bisa jadi di akhirat ini justru ini yang hadir dengan bentuk entah gimana tapi sebagaimana Quran juga syafi'an li ashabihi, akan ngasih syafaat. Ini nambah kesaksian juga. Jangan bakso aja, jangan. Kalau megang bakso aja wenceng, megang ini digeletakin ya. Kalau perlu itu harus diingat-ingat. Kalau saya yang ngaji itu dari rumah udah siap-siap pulpen gitu mestinya. Dimaknain gitu. Biar untuk tambah kesaksian. Ya Allah, tanganku ini saya gunakan untuk menerjemahkan firman-firman gitu. Tapi memang jamaah alam udah jago-jago bahasa Arabnya, jadi nggak usah mana-mana kuno mana-mana. Biar diterjemahkan AI aja, di foto, tolong terjemahkan, Tapi walaupun AI bisa menerjemahkan, mungkin yang dikasih syafaat nanti ya AI. Maka gunakan untuk fasolli li rabbika, untuk ibadah, wanhar, dan nyembelihlah. Wah, ini pelajarannya juga banyak. Nikmat apapun ketika dianugerahkan Allah jangan sampai cuma ditelan sendiri. Ya, ibaratnya kalau panen jangan cuma dimakan sendiri, tapi harus ada yang dikorbankan. Ada yang dipotong, disembelih. Bapak-bapak gajian juga begitu. Jangan dinikmati sendiri. Misalkan gajinya entah berapa pun sebagiannya. Harus korbankan. Korban lepas, sembelih, potong.
Sebab apa yang kau potong itu, yang kau korbankan, itu yang akan terus. Di ayat ketiga, yang tidak malah terputus. Jadi duit yang kita simpan misalnya di bank-bank yang ada itu, sampai di sini ini setiap ada tamu kok dapat duit terus. Ya dari katanya ada tamu terus duitnya nggak berseri kan. Kalau cuma disimpan-simpan di bank banker apa namanya, di lumbung-lumbung, malah mandek. Namanya terputus. Nomor 4, at-takbir wa tahlil wa tahmid, disunnahkan untuk takbir, tahmid, tahlil. Dalilnya di bawahnya banyak. Ya, kalau soal takbir mungkin semua waktu ya sangat dianjurkan, tapi lebih di hari-hari itu. Sehingga para ulama fikih mengatakan ada yang takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Muqayyad itu terkait, tidak lepas, bebas. Nah, kalau muqayyad bisa jadi dimaknai muqayyad waktunya maupun redaksinya. Kalau bebas ya berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau muqayyad berarti ada nuansa takbir khusus, takbir apa itu hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah itu yang dimaksud ini penjelasannya adalah dimulai semenjak subuhnya hari Arafah. Ini agak bedanya dengan Idul Fitri, agak leluasa panjangan. Sehingga nanti suatu saat malah bagus lagi kalau itu dipraktekkan ketika selesai sholat. Nah, biasanya nanti suatu saat siapa yang imam biasanya agak mancing, ya, menggerakkan yang lain sama itu. Setelah agak kondusif, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kalau ini malah kalau disebutkan malah ini wakana Umar radhiyallahu anhu kabir mana? Oh, Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamin asri yukabbirun. Malah para sahabat-sahabat dulu itu malah sengaja menebar, tidak duduk manis di masjid, dia malah ke pasar ila suqi. Nah, pasarnya kita itu sudah apa ayam apa ayam. Jadi pas di awal pakai apa toang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik lift, Allahu Akbar, Allah. Biasa. Cuma biar tidak dia harus izin direkturnya, izin Pak, saya takbiran pakai toang di sini. Oh jangan. Kalau jangan tidak usah. Yang diboleh mungkin di pasar pocong kayak mungkin boleh. Pasar pocong mana? Sini ya. Wa tahlili la ilaha illallah. Dari saya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini yang biasanya para guru-guru kita mengingatkan walillahil hamd. Karena itu bentukan dari alhamdulillah, tahmid. Jadi sebetulnya ada alhamdulillah. Cuma mubtada khobarnya dilukir yang disebut dengan mubtada muakhar khobar muqaddam kalau bahasanya. Sehingga menjadi walillahil hamdu. Berhubung diwakafkan maka dunya jadi mati. Berhubung yang mati itu adalah huruf qalqalah, huruf yang berarti harus mental. Walillahil hamd. Jangan salah, walillahil hamd. Apalagi walillahil lahm. Lahm nanti lahm itu daging.
Dan Allah punya daging, malah masuk syirik-syirik. Yang terakhir tentu adalah sholatul Id. Jadi apapun itu, ini adalah amal-amal yang terrekomendasikan. Di luar itu berarti masuk di khotimah tadi. Amal apapun, amal sholat, apakah nata sandal, apakah nyapa saudaranya, apakah tadi itu bakso tadi itu ya, apakah memikirkan apa tadi itu pohon-pohon dan sebagainya, apakah bersih-bersih masjid, macam-macam. Termasuk panitia korban, dirimu nyiapin tenda terus nali-nali, itu tidak amal yang sia-sia, tabungan semuanya. Maka siapapun yang diamani tata niatnya, berhubung saya ya Allah kemampuan finansial tidak punya, maka saya tak amal ini gitu. Kesemuanya akan menjadi tabungannya masing-masing dan Allah akan lipatkan berlipat-lipat balasannya. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.